Coba bayangkan Anda terbangun di tengah malam. Rumah tuh gelap banget, Anda meraba-raba lantai tanah di kamar Anda, nyari selembar kain lap gitu. Terus, jari-jari Anda menyentuh sesuatu yang teksturnya agak kasar. Anda genggam benda itu. Dan tiba-tiba ada rasa sakit yang menyala-nyala menjalar dari ibu jari, naik ke lengan, sampai menghantam jantung Anda. Benda yang Anda genggam di lantai itu ternyata bukan kain lap. Itu, kalajengking hidup. Oh, wow. Dan di lingkungan tempat kisah kita bermula hari ini, bertahan hidup dari sengatan kalajengking di ruang tamu Anda sendiri itu barulah permulaan dari kerasnya kehidupan mereka sehari-hari. Tepat, dan hari ini dalam eksplorasi mendalam kita bakal membedah sebuah dunia di mana bertahan hidup itu bukan sekedar kiasan ya, tapi benar-benar perang fisik dan sosial setiap harinya. Mhm. Kita menggunakan sebuah jendela sejarah yang sangat langka nih. Catatan autobiografi dari Abraham Mitri Ribani yang judulnya A Far Journey. Misi kita hari ini, kita mau membedah bagaimana seorang anak laki-laki yang lahir di Suriah, yang sekarang jadi wilayah Lebanon ya, di pertengahan abad ke-19, dari keluarga tukang batu buta huruf, bisa meretas takdirnya. Iya, di tengah masyarakat yang penuh dengan takhayul dan hukum rimba, sampai akhirnya dia bisa mencapai pencerahan intelektual yang luar biasa. Bener banget. Dan kisah ini tuh sangat relevan bagi Anda yang mendengarkan. Karena ini bukan sekedar biografi biasa, ini tuh studi kasus tentang gimana pikiran manusia beroperasi sebelum adanya institusi modern. Kayak sebelum ada polisi, pengadilan, atau sekolah umum gitu. Nggak ada sistem sama sekali ya. Sama sekali nggak ada. Dunia Abraham ini adalah dunia di mana kalender dan ritme alam tuh bernapas beriringan. Agama bukan cuma ritual seminggu sekali, tapi berfungsi sebagai sihir sehari-hari. Oke, mari kita bedah ini sekarang. Kita mulai dari momen kelahirannya dulu. Karena ini langsung mengatur panggung yang sangat epik. Di dunia kita sekarang kan, kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ya disambut dengan sukacita yang sama lah. Iya, pasti. Tapi di lingkungan klan Ribani saat itu, kelahiran Abraham, dia ini anak laki-laki keempat ya, itu dirayakan dengan gegap gempita karena satu alasan yang sangat pragmatis. Dia adalah aset militer tambahan. Benar. Calon petarung baru untuk klannya. Bayangin deh, bayi yang baru lahir udah dianggap aset militer. Dan alam semesta seolah ngasih semacam validasi kosmik gitu pada malam kelahirannya. Catatan sumber kita menyebutkan bahwa pada malam yang persis sama saat Abraham lahir, klan musuh bebuyutan mereka, Klan Jirdak ya. iya, klan Jirdak, mereka kehilangan salah satu petarung terbaiknya karena meninggal dunia malam itu juga. Nah, bagi masyarakat yang pola pikirnya sangat mistis, ini tuh bukan kebetulan. Ini dibaca sebagai tanda bahwa kosmos lagi menghukum musuh mereka dan memberkati klan Rihbani. Jadi dari napas pertamanya aja, Abraham ini udah nggak punya yang namanya individualisme. Dia cuma pion dalam ketegangan militer antar klan. Tepat sekali. Beban yang luar biasa untuk seorang bayi. Dan kalau kita memperbesar pandangan ke keluarga intinya, dinamikanya juga kompleks banget. Ayahnya itu kan tukang batu yang sangat dihormati. Punya wibawa besar lah di desa. Tapi secara finansial, dia terjerat mimpi buruk. Utang seumur hidup itu ya? Iya. Ayahnya nanggung utang dengan bunga 12% seumur hidup kepada seorang kreditur yang mereka sebut orang Prancis. Dan yang bikin nyesek, utang ini dijebakan ke dia oleh pamannya sendiri yang licik. Wah, tekanan psikologisnya pasti konstan banget dari pagi sampai malam. Ayah Abraham harus kerja keras menghancurkan batu setiap hari, cuma buat bayar bunga yang nggak pernah lunas. Heeh. Tapi di sisi lain, ibunya ini sosok yang menyeimbangkan rumah. Dia digambarkan sangat cantik, tak kenal takut, dan mewarisi ketangguhan kakek Abraham. Saking buasnya si kakek ini dalam membela klan, dia sampai dijuluki Ibrahim Sang Harimau. Gen pejuangnya kental banget ya di keluarga itu. Banget. Tapi yang bikin saya terpesona tuh paradoksnya. Ayahnya ini kan ahli membangun rumah dari batu. Master gitulah. Tapi rumah mereka sendiri tuh sangat primitif. Ya, karena bahan yang bagus pasti untuk klien yang bisa bayar. Rumah khas masyarakat kelas pekerja Suriah masa itu tuh, lantainya cuma tanah liat merah. Nggak ada kursi, nggak ada tempat tidur, bahkan nggak punya cerobong asap. Terus asap tungkunya gimana? Nah, itu dia. Asap tungku buat masak dan ngangetin ruangan ya dibiarkan melayang-layang aja memenuhi ruangan sampai bikin mata pedih, baru perlahan merembes keluar lewat celah-celah. Aduh, nggak kebayang seseknya.
Dan atapnya terbuat dari lapisan tanah tebal. Setiap musim dingin tiba, ayah Abraham harus naik ke atap bawa rol batu silinder yang berat banget. Dia harus menggilas atap tanah itu berulang kali supaya air hujan nggak tembus dan membanjiri ruang tidur mereka. Jadi alam dan manusia tuh terus-menerus bergesekan ya? Ini ini mengingatkan saya ke satu insiden yang menurut saya agak kocak sih, tapi sangat memperlihatkan kerangka berpikir mereka saat itu. Kasus pohon ek. Akar-akar raksasa pohon ini merampas nutrisi dari tanah dan bayangannya menutupi kebun pohon murbei milik keluarga Abraham. Padahal daun murbei ini urat nadi ekonomi mereka. Kalau Anda hidup di zaman modern, ya Anda tinggal panggil pengacara atau minimal lapor RT lah buat mediasi, minta dahannya dipangkas. Pasti. Tapi keluarga Abraham ini pendekatannya beda. Mereka pakai penyelesaian sengketa berbasis metafisika. Pertama, mereka coba berdoa supaya pohon itu mati tersambar petir atau tumbang. Solusi jalur langit ya? Betul. Tapi pas Tuhan kayaknya nggak mau ikut campur urusan pohon ini, mereka mulai janjiin sumbangan khusus ke Santo Yohanes. Waktu Sang Santo juga diam aja, ayah Abraham mulai cari penyihir bayaran. Bahkan mereka serius banget mau nyari orang di desa sebelah yang terkenal punya mata jahat atau evil eye, buat dibayar supaya ngasih tatapan mematikan ke pohon ek itu biar layu. Ini tuh nunjukin seberapa dalam kepercayaan mistis merasuk ke rasionalitas mereka sehari-hari. Mereka melihat masalah fisik kayak bayangan pohon, tapi nyari solusinya astral. Tapi disinilah muncul pertanyaan yang mengganjal banget buat saya. Di sumber kita kan disebutin, akhirnya ada satu teman yang ngasih saran fisik. Dia bilang, suntikan aja cairan merkuri hidup ke dalam batang pohon ek itu. Secara sains, itu metode yang paling pasti dan cepat untuk membunuh pohon dari dalam, kan? Metode mematikan yang efisien. Terus kenapa ayah Abraham yang udah frustrasi berminggu-minggu malah nolak mentah-mentah ide brilian dan logis ini? Nah, penolakan inilah yang membedah anatomi moralitas sang ayah. Anda harus paham perbedaan antara sihir dan tindakan langsung di mata ayah Abraham. Meminta bantuan Santo Yohanes, berdoa, atau bahkan nyewa penyihir, itu dianggap sebagai intervensi kosmik. Oh, jadi kayak menyerahkan pada takdir. Tepat. Kalau pohon itu mati karena sihir, berarti entitas yang lebih tinggi atau alam semesta yang menjatuhkan hukuman. Tangan ayah Abraham tetap bersih. Tapi kalau dia ambil racun merkuri, nyuntikin ke tubuh makhluk hidup, ya meskipun itu cuma pohon, terus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Itu pembunuhan berencana ya jadinya? Benar. Itu melanggar kompas etika dan integritas terdalamnya. Dia nggak bakal meracuni sebatang pohon, sama seperti dia nggak akan meracuni tetangganya pas lagi makan malam. Wow. Integritas yang kokoh di tengah dunia yang begitu rapuh ya. Kehidupan yang bisa bikin Anda mati kapan aja. Balik ke cerita kalajengking di awal tadi, itu kan terjadi pada Abraham waktu dia masih balita. Di dalam rumah yang cuma diterangi lampu minyak zaitun kecil yang redup. Bahaya maut tuh bener-bener ada di lantai tempat anak-anak main tiap hari. Sengatan kalajengking yang nyaris membunuh Abraham kecil itu pengingat harian betapa rentannya fisik mereka. Tapi di rumah gelap yang sama itu, ada periode 40 hari di musim semi yang mengubah rumah tersebut jadi sebuah pabrik yang magis banget. Pabrik ulat sutra. Pabrik ulat sutra. Seluruh rumah dari lantai sampai langit-langit dipenuhi rak-rak bambu. Ribuan ulat sutra diletakkan di sana, diberi makan daun murbei segar yang tadi jadi sumber sengketa itu. Bayangin Anda tidur di ruangan kayak gitu. Anda bakal dengar suara ribuan rahang kecil ngunyah daun tanpa henti sepanjang malam. Terus diikuti proses senyap waktu ulat-ulat itu menenun kepompong sutra emas. Bagi Abraham itu keajaiban sejati di depan matanya. Dan sutra itu kan jangkar ekonomi keluarga. Hasil panen kepompongnya dijual ke pabrik-pabrik Prancis buat bayar utang atau sekedar bertahan hidup. Tapi, ketika musim panen sutra ini selesai, energi masyarakat yang berlebih ini harus disalurkan kan? Dan cara mereka menyalurkannya tuh ekstrim banget. Sangat ekstrim dan mencerminkan kerasnya lingkungan mereka. Nggak ada teater atau perpustakaan. Hiburan mereka itu perkelahian massal antar klan. Perkelahian massal. Dan pemicunya bisa absurd banget. Cuma karena ada yang motong antrean pas ambil air di sumur, atau ada dua pemuda debat soal tokoh mitologi siapa yang lebih jago. Tiba-tiba aja, ratusan pria dewasa turun ke jalan, saling lempar batu, bawa tongkat berat, dan saling pukul pakai tangan kosong.
Kalau kita lihat pakai kacamata sekarang, ini murni anarki. Tapi secara struktur sosial saat itu, ini sebenarnya bentuk diplomasi primitif. Yang menarik dari perkelahian ratusan orang bersenjata ini, jarang banget ada korban jiwa loh. Masa sih? Bawa tongkat dan batu, tapi nggak ada yang mati? Iya, karena tujuan utamanya bukan untuk membantai lawan. Oh, saya ingat di sumber kita. Mereka dideskripsikan bertarung kayak anak laki-laki besar yang cuma mau ngebuktiin siapa yang mendominasi, ya kan? Tujuan mereka cuma mau ngerobohin lawan, terus secara simbolis menginjak leher pria dari klan musuh di depan publik. Bener banget. Itu semua murni soal gengsi, wajah klan, dan kehormatan. Ada keseimbangan kekuatan yang terus diuji di situ. Dan pameran kekuatan fisik ini nggak cuma terbatas pada perkelahian klan. Ada hiburan sirkus jalanan juga kan? Iya, kadang ada kelompok nomaden datang ke desa bawa beruang coklat raksasa dan monyet peliharaan. Dan tahu nggak puncak dari acara sirkus ini apa? Pria terkuat di desa maju ke depan? Tepat, pria berbadan paling besar di desa bakal melangkah maju dan, secara harfiah, bergulat sungguhan melawan beruang itu di tengah kerumunan yang bersorak-sorak. Bergulat sama beruang beneran dong, cuma buat hiburan sore. Aduh, bahkan acara yang seharusnya romantis kayak pernikahan aja dikemas dengan tegangan sosial tinggi banget. Pernikahan di sana bukan cuma nyatuin dua hati, tapi aliansi dua pasukan militer. Acaranya bisa berhari-hari, klan pengantin pria dan wanita bakal berdiri berhadapan. Sambil lempar sindiran kehormatan kan, terus ngayunin pedang secara teatrikal. Dan pengantin wanitanya, astaga, dia dilatih berbulan-bulan cuma buat jalan lambat banget menuju altar. Mata dan kelopaknya harus diatur sedemikian rupa supaya cuma terkulai setengah tertutup. Kelopak mata setengah tertutup itu simbol kepasrahan dan penyerahan total kepada keluarga barunya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih hidup mereka harus sebegitunya terikat sama klan? Jawabannya simple, karena nggak ada negara. Betul, nggak ada sistem pendidikan publik, rumah sakit, polisi, apalagi asuransi. Di dunia tanpa jaring pengaman sipil ini, loyalitas klan yang absolut adalah satu-satunya jaminan keamanan Anda. Slogan klan saya, entah ia benar atau salah, itu bukan sekedar pepatah buta. Itu polis asuransi jiwa mereka. Dunia yang diikat oleh ketakutan komunal ya. Dan tentu aja oleh agama yang sangat dipengaruhi pemikiran magis. Abraham ini kan tumbuh di bawah naungan gereja ortodoks Yunani. Tapi, aplikasinya di desa itu tuh harfiah banget. Contohnya pas perayaan Epifania. Iya, malam yang merayakan pembaptisan Kristus itu loh. Abraham kecil diajarin dan dia benar-benar percaya kalau setiap pohon di seluruh dunia bakal secara fisik membungkuk dan berlutut di tengah malam buat menyembah Kristus yang lewat. Kecuali satu pohon. Pohon murbai. Karena pohon murbai yang ngasilin sutra mahal itu dianggap terlalu sombong dan angkuh buat membungkuk. Dan kepercayaan ini tuh diperkuat sama praktik ibunya di rumah. Saat Epifani, ibunya bakal bikin adonan roti murni dari air dan tepung tanpa ragi sedikit pun ya. Terus adonan itu digantung di dahan pohon di luar rumah selama 3 hari 3 malam. Dan entah gimana, adonan itu benar-benar mengembang secara ajaib. Ibunya dan seluruh klan percaya itu mengembang karena airnya udah secara gaib dibaptis oleh Roh Kristus di udara kan? Padahal sekarang kita tahu itu ragi liar dari udara dan pohon yang memfermentasi adonannya. Tapi buat Abraham kecil, dunia ini penuh keajaiban. Dia hidup di dalam gelembung gaib. Semua ada penjelasan supranaturalnya. Sampai akhirnya gelembung itu mulai tertusuk waktu dia masuk ke institusi pendidikan. Meskipun pintu gerbang pertamanya nggak terlalu mengesankan sih. Dia dikirim ke sekolah pamannya yang ngajar sambil nenun kain di sudut ruangan. Tapi terus ada titik balik. Dia dipindah ke sekolah misi Inggris. Dan disinilah pikiran Abraham meledak. Meledaknya bukan karena ajaran agamanya ya, tapi karena keajaiban praktis dari teknologi barat. Bayangin, di sekolah ini dia ngelihat benda yang buat kita tuh sepele banget. Dia ngelihat meja yang punya laci. Laci. Terus jam logam yang berdetak menghitung waktu, sama kompor besi yang bisa ngangetin ruangan tanpa bikin semua orang mati lemes kena asap tungku. Laci meja itu sangat simbolis. Di rumah lantainya yang dari tanah nggak ada ruang penyimpanan teratur, barang ya ditaruh gitu aja. Laci mewakili logika dan keteraturan yang sama sekali baru. Tapi di sisi lain, sekolah barat ini juga memberinya pengalaman yang nyaris menghancurkan mentalnya secara permanen. Ya, ini benturan brutal antara disiplin Eropa masa itu sama realitas anak pedalaman.
Biar saya ceritain detailnya karena ini parah sih. Waktu Abraham umurnya belum genap 6 tahun, dia bikin kesalahan kecil di kelas. Guru bahasa Inggrisnya menghukum dia dengan cara yang aduh. Guru ini ngunci Abraham sendirian di gedung sekolah yang kosong dan gelap gulita, dibiarin semalaman. Sampai besok paginya, dia ditemukan demam tinggi dan sakit parah. Dan saat klan Rihbani dengar kalau anak laki-laki mereka, aset masa depan klan, hampir mati gara-gara guru asing, hukum klan langsung ngambil alih. Paman dan tetua klan langsung datengin si guru dengan amarah mendidih. Mereka nggak bawa gugatan hukum. Mereka bawa ancaman kematian langsung. Mereka bilang, kalau anak ini mati, kami akan mengakhiri hidupmu. Menghadapi klan yang beringas ini, nyali si guru bule ini langsung ciut kan? Tiba-tiba aja, guru yang disiplin itu ngejenguk Abraham 2 kali sehari bawa hadiah dan manisan. Itu kapitulasi total institusi barat ke hukum suku lokal, murni demi nyelamati nyawanya sendiri. Tapi, tunggu dulu. Saya ada pushback nih soal ini. Ngunci balita di ruang gelap penuh laba-laba sampai demam parah, itu kan penyiksaan psikologis murni. Pertanyaan besarnya, gimana mungkin trauma semengerikan ini nggak bikin Abraham benci sekolah seumur hidupnya? Anak normal pasti trauma berat kan? Itu pengamatan yang jeli banget. Jawabannya ada pada apa yang terjadi sebelum insiden trauma itu. Guru ini metodenya emang kejam, tapi dia juga orang pertama yang mendemonstrasikan otoritas moral dari pengetahuan ke Abraham. Maksudnya, lewat buku? Ya, setiap pagi, Abraham ngeliatin gurunya berdiri di depan kelas, buka Alkitab tebal, dan membacanya dengan tingkat wibawa dan kekuasaan yang belum pernah dia lihat dari petarung klan manapun. Gurunya memperlakukan buku bukan sebagai benda mati, tapi sumber kekuatan. Oh, jadi pesona akan kekuatan tertulis itu mengalahkan rasa takutnya. Bener, dia sadar ada jenis kekuatan lain di luar otot dan pedang. Kekuatan pikiran ya. Meski begitu, realitas kemiskinan dengan cepat narik dia kembali ke dunia fisik. Usia 9 tahun, dia ditarik dari sekolah buat kerja. Masuklah dia ke pabrik sutra milik pengusaha Prancis bernama Vertoni. Pabrik di era revolusi industri awal tuh selalu brutal. Abraham kerja di bawah mandor pengecut bernama Daud yang selalu bawa tongkat rotan buat mukulin pekerja anak. Ironisnya, satu-satunya pelipur lara Abraham di pabrik itu cuma ngintip ke ruangan pribadi si Vertoni. Ruangan yang dilapis wallpaper itu kan? Iya, konsep estetika wallpaper itu bikin Abraham kecil takjub luar biasa. Tapi akhirnya ibunya narik dia keluar dari pabrik karena nggak tahan dia dipukulin Daud. Dia dikembaliin ke jalan yang udah digariskan klan, belajar mahat batu dari ayahnya. Dan dia ternyata berbakat banget. Usia 16 tahun, dia udah resmi jadi master mason atau tukang batu ahli. Miliaran belalang menutupi langit sampai gelap, Abraham dan warga desa mukul-mukul panci, nembakin senapan ke udara buat ngusir hama itu. Puncak dari kehidupan manual dan fisik. Sampai akhirnya, datanglah sebuah anomali. Seseorang bernama Iskander. Dia ini satu-satunya remaja di wilayah itu yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah asrama misionaris Amerika. Iskander bawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Dia bawa ide. Dia ngajarin Abraham puisi, geografi, dan bacain buku-buku di bawah bintang surya. Iskander memantik lagi rasa lapar intelektual yang dulu ditanam sama meja berlaci di sekolah Inggris itu. Dan ini yang bikin Abraham ngambil keputusan yang mengguncang klannya. Usia 17, lagi jaya-jayanya jadi tukang batu bergaji stabil, tiba-tiba dia meletakkan palunya. Dia nolak masuk sekolah keuskupan lokal karena menurutnya murid di sana jinak kayak perempuan. Dia pilih mendaftar ke sekolah asrama Amerika di Souk El Garb. Terus, apa makna dari semua ini sebenarnya? Keputusannya ini tuh setara sama... Kalau zaman sekarang tuh ibarat letnan mafia yang paling ditakuti, tiba-tiba buang senjatanya, lepas jasnya, terus daftar jadi murid paling bawah di biara asing. Ya kan? Analogi yang pas banget, dia ngelepas status sosial tertingginya buat mulai dari nol, dan ironi yang manis adalah waktu pendidikan itu pelan-pelan ngubah agamanya jadi Protestan, klannya ternyata nggak ngucilkan dia. Malah sebaliknya, waktu dia pulang liburan, dia berevolusi jadi orang terdidik. Dia jadi jembatan antara desanya yang buta huruf sama dunia modern. Dia jadi penulis surat resmi desa, dan proses nulis surat ini kacau tapi hangat banget. Ada satu cerita soal istri Yusuf yang mau utang uang ke suaminya buat beli baju Paskah anak-anaknya. Oh, yang gengsi itu ya? Iya, Abraham duduk siap nulis, tetangganya pada ngumpul, dan malah mereka yang teriak-teriak ngasih instruksi.
Satu bilang, tulis anaknya sakit biar uangnya cepet cair. Yang lain nyaut, jangan malu-maluin, bilang aja panen gagal. Abraham cuma bisa duduk sabar nyaring ego klan demi nulis satu kalimat diplomatis. Itu kristalisasi peran barunya, pengetahuannya melayani komunitas. Dan dari asrama itu juga, dia mulai dengar rumor soal negara bernama Amerika. Mitos soal Amerika ini unik banget. Dia dengar Amerika itu negara pertapa yang kaya raya, nggak punya tentara, warganya Kristen yang rajin ke gereja, dan nggak pernah berbohong. Utopia yang disederhanakan banget ya. Tapi buat pemuda yang biasa lihat klannya bunuh-bunuhan gara-gara antrian sumur, negara tanpa tentara dan warganya jujur, itu terdengar kayak surga. Mitos itulah yang melontarkannya melintasi samudra. Kalau kita lihat keseluruhan perjalanannya, dari lantai tanah penuh kelajengking sampai ke sekolah Amerika, jelas banget ya, pengetahuan, sesederhana melihat laci meja atau dengar puisi dari teman, itu punya daya ledak revolusioner. Pengetahuan bisa meretas kelas sosial, menghancurkan kemiskinan, dan membongkar tahayul berabad-abad. Bener, pengetahuan membebaskan Abraham dari kebutuhan manggil penyihir buat nebang pohon dan membebaskan dia dari mitos mata jahat. Dia meraih rasionalitas. Tapi, ini juga bawa saya ke satu pemikiran yang mau saya tinggalkan buat pendengar kita renungkan hari ini. Oh iya, apa itu? Hari ini, kita hidup di ujung lain dari spektrum sejarah Abraham. Kita hiperrasional, tenggelam di ledakan informasi, teknologi serba presisi. Kita udah nggak percaya pohon murbe menolak berlutut. Kita cerdas dan mandiri. Tapi, apa dalam proses jadi sangat rasional ini, kita diam-diam kehilangan sesuatu yang mendasar. Maksudnya gimana tuh? Abraham kan lari dari klannya yang keras buat nyari pencerahan individu. Tapi di dunia modern kita yang steril ini, apa kita nggak kehilangan pesona, rasa takjub akan kosmos, dan ikatan kekeluargaan mengakar yang justru lahir dari ketidaktahuan mereka dulu? Apa kecerdasan modern ini malah bikin kita jadi masyarakat yang jauh lebih terisolasi dibanding klan Rihbani abad ke-19 yang selalu siap mati demi melindungi satu sama lain? Wow, itu pertanyaan yang menggetarkan sih. Apakah kemandirian intelektual itu harus selalu dibayar sama hilangnya kebersamaan komunal sejati? Sebuah pemikiran yang sangat layak Anda bawa sambil menyusuri rutinitas hari ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami dalam sesi eksplorasi mendalam kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.